Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Andra Rizky Radulian, juga rekan-rekan saya antara lain Putri Hilda Astuti, Rosipa Agusdiana, Neng Dina Rasmiati, Muhammad Ubaidillah, dan Syarah Hoirul Badriah. Di sini kami akan memaparkan mengenai kasus pelanggaran etika dan bisnis terhadap konsumen. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yakni mengenai latar belakang. Dunia bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi tantangan maupun ancaman bagi para pelaku bisnis agar dapat memenangkan persaingan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Namun dalam implementasinya, bisnis tersebut harus menerapkan konsep etika. Terintegrasinya etika dan bisnis telah menciptakan suatu bangunan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan setinggi-tingginya namun jangka pendek, akan tetapi lebih menekankan pada pencapaian keuntungan yang bersifat jangka panjang. Sebuah bisnis dijalankan sebaiknya tanpa meninggalkan etika dalam setiap kebijakan, mengingat tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaan kepada stakeholdernya, khususnya kepada konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk perusahaan. Pada pembahasan kali ini, kami membahas salah satu bisnis di bidang produk kecantikan, yaitu produk krim HN, yang disinyalir melanggar konsep etika dan bisnis dalam menjalankan usahanya karena diduga mengandung merkuri berbahaya, juga dalam pemasarannya belum mendapatkan izin dari BPOM. Tentunya hal ini membahayakan bagi konsumen. Hubungan produsen dan konsumen ini terjadi dalam setiap aktivitas bisnis. Belakangan ini banyaknya produk produsen yang masih mengabaikan masukan dari konsumennya, serta masih adanya unsur yang tidak memenuhi standar yang membuat konsumen menjadi kecewa terhadap produsen. Hal ini membuat kesan etika produsen menjadi buruk saat ini dipandang oleh konsumen, yang membuat citra dari produsen ini buruk juga. Baik, yang pertama yaitu moralitas. Moralitas dapat diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, dan susila, sehingga dapat dipahami bahwa moralitas sebagai pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau baik dan jahat. Selanjutnya yaitu etika. Etika merupakan penelaahan standar moral, pemeriksaan standar moral orang atau masyarakat untuk menentukan apakah standar tersebut masuk akal atau tidak untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi yang konkret. Bisnis menurut Musliman dalam Kamaluddin adalah keseluruhan dari aktivitas yang diorganisir oleh orang yang tidak berurusan di dalam bidang industri dan perniagaan yang menyediakan barang dan jasa agar terpenuhinya suatu kebutuhan dalam perbaikan kualitas hidup. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Berikutnya, sasaran dan lingkup etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan etis, untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis, pada dasarnya setiap pelaksanaan bisnis seyogyanya harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Sebenarnya terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha. Menurut Sonny Keraf, menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi, sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Ketiga, prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, ada prinsip saling menguntungkan.
menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Terakhir yang kelima yaitu prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Hal-hal yang harus diketahui dalam menciptakan etika bisnis, yang pertama menuangkan ke dalam hukum positif, yang kedua mampu menyatakan yang benar itu benar, yang ketiga mengembangkan tanggung jawab sosial, dan yang keempat adalah memelihara kesempatan. Krim HN adalah serangkaian perawatan kulit yang terdiri dari krim siang dan malam, sabun cuci muka, serta toner. Krim ini menjanjikan kulit halus, cerah, dan berseri hanya dengan pemakaian sebentar. Implementasi etika dan bisnis terhadap kepuasan konsumen pada produk skincare HN. Krim HN dipasarkan secara online melalui media sosial. Berbagai review positif yang banyak beredar di internet membuat krim ini sangat diburu pembeli. Faktanya, krim ini belum mendapatkan izin edar dari BPOM. Anda juga bisa mengeceknya sendiri di laman BPOM. Mengingat belum mendapatkan izin edar dari BPOM, krim HN belum secara resmi dinyatakan aman untuk digunakan sebagai perawatan kulit. Krim ini pun tidak mencantumkan komposisi pada kemasannya. Alhasil, masih diragukan keamanan krim ini untuk perawatan kulit. Sejak tahun 2021, BPOM juga menyatakan bahwa krim ini mengandung merkuri. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dilihat dari kasus tersebut, produsen tidak memenuhi teori produsen. Diketahui ada 2 poin dalam teori kewajiban produsen yang tidak dipatuhi. Pertama, produsen tidak menginformasikan komposisi yang terkandung di dalam skincare HN. Yang kedua, produsen tidak mengiklankan skincare HN pada masyarakat sebagai krim perawatan kulit yang aman. Namun kenyataannya, krim ini belum mendapatkan izin dari BPOM. Mengandung merkuri dan ditemukan metanol sebesar lebih dari 5% pada toner dari HN. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah penerapan etika dan bisnis terhadap prinsip-prinsip etika bisnis pada produk skincare HN. Kasus tersebut jika dikaitkan dengan teori prinsip menurut Sony Kerap, maka yang pertama prinsip kejujuran. Pihak penjual mengklaim krim HN aman digunakan dan efektif mengatasi berbagai keluhan kulit. Hal ini karena penjual juga mengklaim krim HN diracik oleh dokter, sehingga bahan dan kandungan yang digunakan aman. Namun faktanya diketahui rangkaian produk krim HN mengandung etanol dan metanol pada toner dan sabun muka. Dalam hal prinsip kejujuran, dapat disimpulkan bahwa produk tersebut sebenarnya memiliki kandungan yang seharusnya tidak ada dan sudah melebihi batas jika digunakan pada manusia. Hal tersebut sudah menyalahi prinsip kejujuran. Yang kedua, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan uang saja, tapi termasuk di dalamnya kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Jika perusahaan menyediakan produk-produk yang berkualitas kepada para konsumen, dengan begitu konsumen akan memperoleh manfaat yang maksimal dari produk skincare tersebut. Berikutnya mengenai dampak skincare HN terhadap konsumen. Menurut blogger dari Diary Muslimah yang pernah memakai produk skincare HN, dari foto produk yang ditampilkan, kemasan produk benar-benar polos dan tidak ada keterangan produknya, sehingga produk asli dan palsu pun sulit dibedakan dari luar. Lalu menurut pengalamannya, produk tersebut tidak cocok di kulitnya. Tekstur krim HN sangat lengket dan berbau tajam. Setelah pemakaian, kulit jadi tidak karuan, gatal-gatal, dan perih. Beberapa minggu kemudian, kulitnya mulai cerah, tapi dia berhenti memakainya karena tidak tahan oleh efek yang dirasakan. Kemudian, mengenai sanksi dan dasar hukum, terdapat ketentuan pidana untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan atau kesediaan farmasi sehingga membahayakan masyarakat dari pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang sudah diatur dengan ketentuan pidana pasal 106 dan pasal 197 dalam Undang-Undang Kesehatan, yang dimana pasal 197 Undang-Undang Kesehatan berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun
dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Lalu kesimpulannya, berdasarkan kasus dan uraian pembahasan, yakni mengenai pelanggaran etika bisnis pada produk krim HN yang telah dijabarkan bahwa produk tersebut melanggar konsep etika dalam kegiatan bisnis dengan tidaknya memenuhi standar keamanan dan izin dari BPOM. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan tanpa izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang mengedarkan atau memproduksi produk kosmetik tanpa izin edar dapat dipenjara selama 15 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.